صلى الله على حضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والسابقين والصالحين الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الشيخ عبد بن حسن بن محمد بن ناصر العلوي وشيخنا الشيخ مستعين من الشيخ القادر والسلام سيدنا الشيخ أرواني أمين وجريد الشيخ محمد الجوري وسيدنا الشيخ ميمون زبير وجميع معلمنا الذين سبقونا بالإيمان غفر الله لهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم بالجنة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعد علينا من بركاته آمين. ومنها الضرب بغير حق وعده رشوة أو إعطاؤها. ومنها lan iku setengah sangking ma'asil yadaini ad-darbu utawi mukul bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak wa ahdur rishwati lan nerimo suwab wa ahdur rishwati lan nerimo suwab au i'ta'uha utawa maringake suwab wa ikhraqul hayawani lan nulung hewan wa ikhraqul hayawan lan ngobong hewan illa idza adza kejaba lamun nglarakake apa hewan wa ta'ayyana lan nentukake sapa wong tariqon ing dalan fit dabai ing dalem olahe nolak fit dabai ing dalem olahe nolak wal mislatu lan nekso menyiksa ilhayawani kelawan hewan walak bulan dolanan binardi kelawan dakon binardi kelawan dakon patopi lan kayu judian wa kullu ma lan saben-saben perkara fihi kang iku ing dalem ma kimarun utawi totowan kimarun utawi totowan hatta la'bu sibyani sehingga dolanane bocah cilik hatta la'bu jizyani sehingga dolanane bocah cilik bil juzi kelawan polo wal ka'abi lan mata kaki tulang mata kaki kambing wala'du lan dolanan bi alatil lahwi kelawan piro-piro alat kang nyebabake lali bi alatil lahwi kelawan alat kang nyebabake lali al muharramati kang din haramake contone katumburi kaya gendang warobabi lan rebab wal mizmari lan seruling wal autari lan gitar wal autari lan gitar. Di sini masih melanjutkan yang kemarin ya, yaitu tentang maksiat tangan. Termasuk maksiat tangan di sini adalah ad-darbu bi ghairi haqqin, yaitu memukul yang tanpa hak. Apa contohnya? Misalkan ya, temennya tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba di situ ya kamu pukul. Itu namanya adalah darbu bi ghairi haqqin, dosa. Ini beda kasusnya kalau misalkan kamu dipukul temanmu, kamu bales, kamunya bales. Nah,
Balesnya itu namanya adalah darbu bihakin. Boleh supaya imbas. Ini bukan termasuk maksiat kalau itu. Atau di situ memukulnya seorang suami terhadap istrinya yang sedang pure, sedang nusus, yaitu pulang ke rumah ibunya tanpa apa? Tanpa izin suaminya, ngambek artinya. Ini seorang suami di situ diharuskan untuk memberitahu si istri. Kok tidak mau? Di sini nanti boleh memukul, tetapi di situ kembali mukul yang ghairu mubarih, yang tidak berbahaya. Ya, mukul yang tidak berbahaya. Apa ada memukul yang di situ berbahaya. Contohnya memukulnya kepala, bagian kepala itu kan tepatnya saraf ya. Bahaya, tidak boleh di situ. Apa contoh daripada mukul yang di situ di tempat yang tidak berbahaya? Di bagian pantat misalkan. Ini. Wa ahdu rishwah. Kemudian termasuk maksiat berikutnya adalah menerima suap. Ya, ketika misalkan besok sampeyan ini ada yang menjadi seorang hakim, ya, yang kebetulan di situ dalam kasusnya orang yang kena kasus itu orang kaya. Wah, bersalah dan dia tahu kalau dia salah. Kemudian dalam rangka untuk supaya dia bebas, kemudian dia nyogok, disogok 3 miliar. Ini orang itu kalau tidak pernah megang itu, tidak pernah belajar agama, satu. Yang kedua, tidak pernah lihat uang besar. Akhirnya apa? Hatinya ini rapuh, tak terima. Karena ini tidak setiap hari iman-iman 3 miliar bisa tak buat beli apa-apa. Ini adalah larangan ya. Jadi menerima suap atau di situ justru yang nyuap, ini adalah larangan. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? La'anallahu ar-rasyiya wal murtashi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melaknat terhadap seorang yang rosyi, seorang rosyi, tapi bukan rosyi asis ya, wal murtashi, orang yang nyogok dan orang yang menerima sau'an fil hukmi, dalam masalah menghukumi, rawahu Imam Ahmad. Oleh karena itu, misalkan nanti kalian ada salah satunya yang menjadi seorang hakim, jadilah seorang hakim yang adil. Maka sebagaimana yang kemarin, berarti seorang hakim itu jenisnya ada 3. Satu hakim adalah masuk surga, 2 hakim ini masuk neraka. Siapa? Yaitu hakim yang masuk surga adalah seorang hakim yang dia tahu tentang kebenaran, kemudian dia menghukumi sebagaimana mestinya. Ini adalah hakim yang masuk surga. Yang kedua, seorang hakim yang tahu tentang kebenaran tetapi dia menghukumi sebaliknya. Karena tadi gara-gara apa? Disogok 3 miliar, akhirnya dia menghukumi yang salah, hukum yang salah. Ini masuk neraka. Yang ketiga yaitu seorang hakim yang dia tidak tahu tentang permasalahannya, kemudian dia berani menghukumi. Ini juga seorang hakim yang masuk neraka. Maka di situ harus menjadi hakim yang baik. Ini kalau dikasih kesempatan menjadi seorang hakim. Wa ihraqul hayawani, membakar hewan. Membakar hewan ini juga tidak boleh. Ya, kecuali ketika tadi konsepnya adalah hewannya membahayakan, sudah terpaksa ya, terpaksa. Tetapi di sini meskipun toh seperti itu boleh,
tapi harus ada caranya. Apa? Ta'yinu thariqon fid-daf'i, harus menentukan jalan untuk menolaknya. Tidak semerta-merta di situ langsung dibakar, tidak boleh. Semut banyak sekali kamu bakar, tidak boleh di situ. Dosa. Ini. Dalam kisahnya siapa? Nabi Sulaiman. Suatu ketika di situ Nabi Sulaiman digigit semut ya. Bagaimana semut-semut yang lain yang di situ tidak termasuk gigit itu dibunuh juga. Akhirnya apa? Diingatkan oleh Allah. Artinya apa? Di situ tidak boleh membunuh. Walaqu binardi wa tawafi wa kullu ma fihi himar hatta laqu sibyan bil juzi. Dan juga di sini sebuah permainan yang di situ ada unsur judinya, ada unsur totohannya. Ini adalah konsepnya haram. Termasuk adalah permainan anak-anak, ya, permainan anak. Nah, pada zaman dulu itu ada permainan atop, yaitu apa? Judian. Ini kalau ada unsur khimarnya ya haram gitu. Wala'bu bi'alatil lahwi al-muharramah. Dan juga di sini bermain menggunakan alat-alat yang diharamkan, sebagaimana yang kemarin ada gendang, ada rebab, ada seruling. Seruling kemarin alasannya apa? Karena di situ yang menyebabkan beliau Nabi Adam turun ke bumi itu gara-gara seruling yang dibunyikan oleh siapa? Iblis. Ini sudah kita sampaikan ya, yaitu di dalam kitab Badi'uz Zuhur sudah ada di situ konsepnya. Nah, maka orang-orang yang di sini nanti mendengarkan alat malahi sebagaimana yang kemarin, ini tidak akan mendengarkan bacaannya para qurra ahli surga. Di antaranya di situ adalah Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW tidak akan dapat mendengarkan bacaannya qurra ini. Maka kemarin sudah kita gambarkan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau itu membaca Al-Quran di pasar, orang-orang pasar sekitarnya, para pedagang dan pembeli itu pada berbondong-bondong dalam rangka mendengarkan bacaan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini apalagi bacaan yang dibaca oleh Nabi Yusuf, apalagi Rasulullah Muhammad yang suaranya adalah luar biasa. Ini walamsul ajnabiyati, kita lanjutkan. Walamsul ajnabiyati lan demek wadon liya demeke mau amdan kelawan sengaja, bi ghairi hailin kelawan tanpa penghalang, au bihi utawa kelawan hail tetapi bisyahwatin kelawan syahwat, walau ma'a jinsin senajan ing dalem tunggal jenis, au mahramiyatin utawa tunggal mahram, utawa tunggal mahram. Juga di sini yang termasuk maksiat tangan adalah lamsul ajnabiyah amdan, sengaja demek-demek tangannya seorang perempuan lain. Itu misalkan pacaran ya, pacaran berdemekan ya. Ini adalah termasuk maksiat ya. Di mana demeknya tadi itu tadi ada unsur sengaja tanpa ada suatu hail, tanpa suatu apa? Penghalang. Ini dosa. Termasuk maksiat. Oleh karena itu pacaran ini ya harus dihindari. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Mendekati zina tidak boleh. Dekat apa tadi contohnya? Ya tadi sentuh-sentuhan. Mumpung
kita berdua, tidak ada yang lain, tidak ada yang melihat. Artinya seperti itu. Padahal Allah ini selalu melihat. Allah selalu melihat. Allah adalah Maha melihat. Ya, bukan di situ aman, tidak, akan dilihat oleh Allah. Juga di situ Allah menugaskan malaikat. Siapa itu? Raqib Atid, yang di situ menulis ini, yang di situ nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bi syahwatin, atau demeknya ini dengan syahwat, dengan hail tapi syahwatan. Ya. Demeknya pakai kaos tangan tetapi demeknya pakai syahwat. Ini juga sama, termasuk maksiat. Meskipun itu adalah sama-sama mahramnya. Meskipun sama-sama mahramnya. Kalau di situ ada syahwat, maka di situ adalah haram. Ya, demi kakaknya, tapi syahwatan karena nafsunya besar. Ini haram, ya. Wa taswirul hayawani, lan gambar hewan. Gambar hewan. Dasar daripada larangan menggambar hewan itu apa? Yaitu sabda Rasulullah yang bunyinya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Bahwa malaikat ini tidak akan masuk ke sebuah rumah yang mana rumah itu ada anjingnya. Bagi yang suka anjing, ya, itu malaikatnya tidak akan masuk ke situ. Lah, kalau tidak ada malaikat masuk, malah saya bebas. Tidak ada malaikat Raqib Atid. Bukan seperti itu, ya. Malaikatnya di sini adalah malaikat rahmah. Malaikat apa? Rahmat di situ. Wala surutun, bukan juga ada akan masuk malaikat itu ketika ada gambarnya. Lalu kalau foto bagaimana? Foto ini kan bukan gambar, ya. Foto ini sifatnya adalah apa, Mbak? Bukan gambar, ya. Foto ini sifatnya adalah ngambilnya apa? Istilahnya ngambil tok, ya, bukan di situ gambar, ya. Ini kesusahan sama. Oke, maka di sini dalam masalah gambar, ya, para ulama ini ya mewanti-wanti tentang masalah gambar ini. Kenapa? Gambar yang di situ lengkap, yang lengkap, ada kepalanya, tangan sampai seterusnya. Orang yang gambar seperti itu besok disuruh untuk menghidupkan. Oleh karena itu, kalau kok terpaksa gambar, ya di situ gambarnya yang tidak sempurna, yang sekira di situ tidak bisa hidup. Contohnya hanya dada atau kepala dada, kan tidak mungkin hidup, ya. Nah, ini ada keterangannya di situ. Jadi gambar yang lengkap di situ, besok orang yang menggambar disuruh untuk menghidupkan. Ada keterangannya itu dalam kitab itu seperti itu. Ini. Wa man uzzakati wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.